Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sapa Gembala pagi hari ini ingin mengajak kita untuk sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di dalam di dalam surat Roma 12 ayat yang ke-21. Surat Roma 12 ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ketika Anda berhadapan dengan kejahatan, janganlah membalasnya, tetapi atasilah. Ini merupakan kebalikan dari sifat dasar manusia dan konsep dunia yang pada umumnya diberlakukan. Ketika seseorang menyakiti Anda ingin menyakiti mereka kembali, bukan? Itu juga suatu hukum alam dan suatu yang umum terjadi di mana-mana. Ketika seorang memukul Anda ingin juga membalasnya. Ketika seorang ingin berusaha memfitnah saudara, menjelek-jelekan saudara, maka Anda pun ingin menjelek-jelekan dia dan ingin memfitnah mereka juga. Tapi dengarlah apa yang Alkitab katakan untuk kita memenangkan pertempuran melawan kejahatan. Yaitu di dalam Roma 12 ayat yang ke-21. Mengatakan demikian, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah caranya Allah untuk memenangkan suatu pertempuran. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam bumi untuk memberikan teladan, dan dia sudah menjadi contoh yang luar biasa. Dia kan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia mengalahkannya dengan mengatasinya dengan baik. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yesus datang untuk melenyapkan kejahatan. Dia datang untuk menghapuskannya. Kejahatan akan berakhir satu hari. Itu tidak akan berlangsung selamanya. Satu hari Allah akan menutup buku-buku, setiap buku kehidupan kita. Dan ketika ia datang, dia minta pertanggungjawaban kepada setiap pemilik dari buku-buku kehidupan tersebut. Apakah kita akhiri hidup kita dengan kejahatan? Atau sebaliknya, kita isi hidup kita dengan buku-buku kehidupan yang baik. Dia akan membawa seluruh anggota keluarganya ke dalam kekekalan bersama. Dan jika Anda ingin berada di pihak sebagai seorang pemenang, berdirilah di pihaknya Tuhan. Karena kejahatan pasti akan dikalahkan oleh Tuhan. Siapa yang di pihak Tuhan, dia pasti mengalahkan kejahatan. Kejahatan memenangkan pertempuran di sana sini ketika kita memakai senjata kejahatan untuk melawan kejahatan. Tetapi ketika kita melawan kejahatan dengan nama Tuhan, atas nama Tuhan, maka kejahatan akan dikalahkan. Jadi baik dan jahat tidaklah sama hal kekuatannya. Mungkin kejahatan itu nampak lebih kuat
dan iblis akan menang dan berusaha untuk meraih kemenangan. Namun percayalah bahwa kasih yang dimiliki Tuhan dan diberikannya kepada kita itu jauh lebih kuat daripada kejahatan. Kebaikan jauh lebih kuat daripada segala tipu daya si iblis. Kebaikan jauh lebih dahsyat dibanding dari segala kejahatan apapun yang ada di dalam hati manusia. Kebaikan akan memenangkan pertempuran melawan kejahatan. Sebab Allah adalah kasih. Dan kasih-Nya tidak akan pudar sampai selama-lamanya. Sebab Allah adalah kasih. Mari kita melihat kembali perbandingannya di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Di situ Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai." Pada akhirnya Yesus dan para pengikutnya akan menang. Kebaikan akan menang dari kejahatan di dalam dunia ini. Sebab Allah adalah kasih, dan kasih-Nya akan mengalahkan si jahat untuk seterusnya. Mengapa? Karena di dalam Alkitab tadi kita sudah diingatkan bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, kuasa jahat yang di dalamnya membawa kita ke dalam kematian atau maut itu tidak bisa menguasai setiap anak-anak Tuhan. Anda dapat menggunakan kebaikan untuk melawan kejahatan. Karena itulah satu janji yang hidup di dalam diri kita yang Tuhan anugerahkan. Anda melawan kejahatan dengan yakin dan percaya bahwa Allah telah menenangkan peperangan tersebut. Dan kejahatan akan dikalahkan dan kemenangan akan kita raih di dalam Tuhan. Siapa di pihak Tuhan adalah seorang pemenang yang diberkahi oleh Tuhan, dipimpin olehnya dalam sepanjang hidup kita. Tuhan berkati kita dan tetap semangat, jadilah seorang pemenang karena kita ada di pihak Tuhan. Tuhan berkati. Amin.